yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Berita jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat Minggu tanggal 25 Juli 2021 adalah sebagai berikut. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu pertama, ibadah tatap muka langsung di gedung gereja Maranatha pada pukul 08.00 WIB. Kemudian yang kedua, ibadah secara virtual melalui perekaman itu dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, itu termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah Minggu model versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gedung gereja, dan sekaligus kita akan melaksanakan tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKI Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM dengan 103,1 MHz. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha Buntok dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di Sekretariat BPH Maranatha Buntok bagi Bapak dan Ibu sidang jemaat yang memerlukan. Persilahkan untuk mengambil pada saat ibadah Minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah pada hari Minggu atau pada hari raya gerejawi, amplop persembahan hari ulang tahun pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan. Dipersilahkan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah hari Minggu. Kolekte ibadah Minggu atau hari raya gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga masing-masing. Persembahan tersebut dapat dikumpul langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, dan atau bagi yang tidak bisa hadir dan beribadah di rumah dapat dikumpulkan melalui penetua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Berita tambahan. Gedung gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja, agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja atau pelayanan ibadah lainnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh jemaat lingkungan 4
dan pendeta pelayanan pendeta Nopi Etience STH, liturgus pendetua Eri Indratari. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 256, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita satu di dalam Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Untuk menyambut otom dan salam, kembali kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama. Meski tak layak diriku. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan,
bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Anom dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakkan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya.
bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling berat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 55, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Ya sumber kasih Roh Kudus. Pelayanan firman Tuhan. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagian firman Tuhan bagi kita hari ini 25 Juli 2021, Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayat 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita rendahkan hati, kita memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Kami tunduk dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami memohon hikmat dan bijaksana untuk memahami firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi hati dan segenap kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayat 21, Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga
perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang ini, hal ini rupanya membuat banyak orang yang sangat menyukai Yesus dan memiliki harapan besar atas dirinya, termasuk ingin membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Kalimat terakhir dalam ayat 15, perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena itu Yesus menyingkir, ia menjauhkan diri dari orang-orang banyak yang ingin memaksakan kehendaknya kepada Yesus. Dan bersama-sama dengan muridnya, selanjutnya mereka ingin ke Kapernaum. Karena itu dalam bagian firman Tuhan, Yesus berjalan di atas air ini diceritakan bahwa mereka pergi menyeberang ke Kapernaum dengan menggunakan perahu, dan mereka berangkat ketika hari sudah mau malam, hampir malam. Dan rupanya para murid ini berangkat tanpa Yesus. Karena dikatakan ketika hari sudah gelap, Yesus itu belum juga datang mendapatkan mereka. Dan setelah mereka mendayung kurang lebih 2-3 mil jauhnya, mereka melihat satu sosok yang sedang mendekati perahu mereka. Ketakutan akan laut yang bergelora karena angin kencang semakin bertambah ketika mereka melihat ada satu sosok yang bisa berjalan di atas air. Dan kemudian ketakutan itu sirna ketika mereka mendengar suara Yesus, suara yang mereka kenal. Aku ini, jangan takut. Dan diceritakan seketika itu juga mereka sampai di tujuan, yakni Kapernaum. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat bagaimana realitas hidup para murid Yesus yang hari-hari mereka jalani bersama dengan Yesus yang mereka akui sebagai rabi. Dan rupanya hubungan kebersamaan dengan Yesus ini, ketika mereka berhadapan dengan laut yang bergelora diakibatkan oleh angin kencang, sisi manusiawi mereka juga terlihat. Sisi lemah, kekurangan, keterbatasan mereka sebagai manusia terlihat. Ada rasa takut, ada rasa cemas. Kita saja sebagai manusia sekarang, seandainya kita di posisi mereka, kita berada di perahu waktu malam gelap, tiba-tiba ada angin kencang sehingga membuat laut atau sungai bergelora, ombaknya besar, pasti takut, pasti gelisah, pasti cemas. Itu rupanya yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus ini. Dan ketakutan itu sirna, kecemasan itu sirna karena kehadiran Yesus. Walaupun mereka sempat takut melihat ada satu sosok yang berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Ketakutan itu sirna karena mereka mendengar sapaan Yesus, "Aku ini, jangan takut." Dan mereka sampai di tujuan dengan selamat bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan hari ini menjadi perenungan bagi saya dan kita semua. Gambaran real kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Hal ini menjadi gambaran nyata akan kelemahan dan keterbatasan mereka, dan sesungguhnya mereka sangat bergantung dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengerti betul, peduli, memahami akan keberadaan kehidupan murid-muridnya. Sebenarnya bisa saja Yesus duluan berangkat, tiba di Kapernaum seorang diri, nanti tunggu murid-muridnya sampai. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus datang kepada murid-muridnya. Yesus membuat rasa takut yang dialami oleh para muridnya menjadi sirna. Yesus bersama dengan murid-muridnya bersama-sama sampai ke seberang di Kapernaum, tujuan mereka. Jemaat terkasih, saya dan kita semua menjalani hari hidup di dunia ini, kita juga sama seperti para murid-murid Yesus. Ada kalanya, dan kita pasti pernah mengalaminya, atau mungkin pada saat ini kita sedang mengalaminya. Ada rasa takut dalam diri kita, ada rasa cemas, ada kekhawatiran. Tetapi bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, dan tentunya menguatkan kita dan meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sendiri. Tuhan Yesus akan hadir tepat pada waktunya, memberikan pertolongan, membuat sirna rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas yang memang secara manusiawi kita pasti pernah mengalami hal itu, atau mungkin pada saat ini sedang mengalami ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini, supaya rasa takut, kecemasan, kekhawatiran kita tidak menguasai kita, tidak menutup mata hati kita, nurani kita, sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan Yesus, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita memberi diri, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Walaupun memang semua hal yang terjadi dalam hidup ini yang bisa membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita tidak tahu bagaimana nanti ke depan. Karena saya lemah, kita semua lemah, terbatas. Kita hidup di dunia ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena itu, mari kita tetap meyakinkan diri akan kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus Kristus bagi kita, bagi saya, bagi semua kita, siapapun kita, apapun yang kita alami, apapun yang sedang terjadi, bahkan walau apapun kedepannya kita tidak tahu apa itu, kita yakin kita akan sampai di tempat di mana kita tuju. Kita tetap setia memuliakan Tuhan Yesus di dunia ini, bahkan sampai Maranatha. Jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, kita serahkan jalan hidup kita. Apapun yang membuat kita takut, cemas, khawatir, kita tidak membiarkan itu menguasai kita. Kita tidak membiarkan itu membuat kita tidak merasakan kehadiran dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam Dia kita berani menghadapi semua situasi, apapun yang melanda, badai kehidupan, kita bisa sampai, kita bisa dengan selamat, kita memiliki ketenangan,
kita memiliki keyakinan karena Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak sebelum menaikkan doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa pengasih, Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama. Bagaimana cinta kasih-Mu, kepedulian-Mu terhadap murid-murid-Mu. Di saat menyeberang ke Kapernaum, di waktu malam, ketika laut bergelora karena angin kencang, Engkau hadir bagi mereka. Engkau membuat sirna ketakutan yang mereka hadapi. Ya Tuhan Yesus, Engkau meyakinkan para murid-Mu dengan sapaan-Mu supaya mereka jangan takut. Kami mengimani itu pula dalam kehidupan kami. Walaupun memang secara manusiawi kami pernah, bahkan bisa jadi ada di antara kami umat-Mu yang sedang mengalaminya. Mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Biarlah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagaimana kehadiran-Mu bagi murid-murid-Mu, menghilangkan rasa takut mereka dengan menyapa mereka, dengan mengatakan jangan takut. Kami pun merasakan hal yang sama. Engkau meyakinkan kami supaya kami jangan takut. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, rasa takut, rasa khawatir, kecemasan tidak menguasai diri kami, sehingga membuat kami tidak melihat, tidak merasakan kehadiran kuasa Tuhan yang tetap bekerja bahkan dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Biarlah Engkau yang berkuasa menguatkan kami, meyakinkan kami, sehingga kami bisa menyingkirkan rasa takut, khawatir, dan cemas karena pertolongan Tuhan saja. Seganas apapun badai kehidupan, angin kencang yang bergelora menerpa kehidupan kami, kami tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan yang tetap terus memegang tangan kanan kami, menopang dan meneguhkan iman kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Berkati sertai semua warga jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Kami memohon lawatan kasih Tuhan. Kami memohon kehadiran Tuhan, karena Engkau yang maha mengetahui akan keberadaan semua jemaat-Mu, semua umat-Mu dimanapun berada. Karena itu Tuhan, sekali lagi kami berserah, kami mempercayakan seluruh keberadaan kehidupan kami, secara pribadi, kehidupan keluarga kami, jemaat kami, bahkan bangsa kami, di dalam pengasihan dan pertolongan Tuhan. Berkati gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, tetap Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua jemaat dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, harapan masa depan. Berkati jemaat yang bersyukur atas pertambahan usia pernikahan ataupun kelahiran.
Kami yakin kasih setia dan berkat Tuhan akan tetap Tuhan beri. Berkati kehidupan bangsa kami, walaupun saat ini masih bergumul, masih dalam perjuangan menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini salah satu dari sekian banyak hal yang bisa saja membuat kami takut, cemas, dan khawatir. Tolonglah kami ya Tuhan mampu menghadapi ini semua. Ajar kami untuk menghargai dan saling menjaga satu sama lain. Dan kami tidak pernah jemu memohon pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Berkati pemerintah kami, sehingga mereka dimampukan untuk menjalankan tanggung jawab demi kepentingan bersama. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam rencana, harapan, dan juga masa depan kami di dalam dan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama akan menyerahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan sebagai pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahanmu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 100 bait yang pertama dan seterusnya. Rindukah engkau mendapat berkat? Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hati, kata Tuhan berpesan. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi Haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.